Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahim khalila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah Masjid Westal yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih hidup, kita juga masih beriman insya Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga keimanan ini terus ada dalam diri kita sampai nanti Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita memasuki kehidupan berikutnya. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahasan kita insya Allah pada pagi hari ini, kenapa kok orang beragama tapi nggak bahagia gitu ya. Saya tampilkan dulu beberapa fenomena yang terjadi untuk kita belajar gitu ya. Sama sekali bukan berniat untuk membuka kesalahan orang lain, tapi kita ingin belajar. Ini Ibu Anik Koriah namanya, di Bandung tahun 2007. Beliau ini seorang ustazah, punya murid banyak gitu. Dan ketika itu beliau membunuh 3 orang anaknya. Dibunuhnya juga luar biasa karena pakai bantal gitu ya, satu-satu. Ditutup satu gitu. Awalnya di persidangan nggak bilang apa-apa, kenapa dibunuh, motifnya apa, diam aja gitu. Tapi kemudian berujung setahun kemudian baru bisa keluar setelah bicara dengan seorang psikiater gitu. Rupanya Bu Anik ini jiwa atau dirinya walaupun paham agama nih ya, saya ingin memotret bahwa agama tuh ada di mana gitu ya. Kok bisa bikin orang seperti ini gitu ya. Karena dia ustazah, muridnya banyak. Lulusan ITB juga, planologi ITB kalau saya nggak salah. Jadi secara akademis, kognitif tentu tidak diragukan lagi. Secara agama juga begitu. Dan tentu saja secara keuangan juga cukup karena suaminya juga lulusan ITB. Dan juga bekerja dengan baik gitu. Setahun kemudian baru terungkap bahwa Bu Anik merasa dirinya tidak pernah bahagia karena menurut dia dibesarkan oleh seorang ibu yang istilahnya adalah demanding mother, ibu yang menuntut. Jadi tuntutan demi tuntutan yang Ibu Anik rasakan itu dari kecil gitu, itu sangat luar biasa. Dulu di SD itu ada istilahnya ranking atau enggak ranking gitu ya. Jadi dari 46 siswa di dalam satu kelas, yang winner cuma 1, yang 44-nya loser semua gitu, kalah semua. Karena ranking 1 kan cuma 1 kan. Jadi kira-kira diceritakan oleh psikiater itu, Bu Anik bilang, kamu bisa nggak ranking tuh kayak si Anu gitu. Makanya kamu belajar dong. Ya. Masa kamu nggak bisa? Itu anak itu bisa. Tuh anaknya si Anu bisa. Kamu belajar, makanya belajar. Akhirnya bawa ranking gitu ya. Bawa ranking 3, terus dituntut lagi bawa ranking 2, tuntut lagi bawa ranking 1 tahun depannya gitu ya. Sampai akhirnya
Ranking 1 ini berat loh mempertahankannya. Kalau sampai kehilangan ranking ini bisa malu gitu ya. Ini lebih berat daripada mendapatkannya. Pokoknya dituntut terus. Terus di Indonesia juga kalau kita ingat Bapak-bapak dan Ibu, saya yakin ingat ada SMP favorit gitu ya. Kalau anaknya bisa masuk SMP favorit, orang tua bangga gitu. Tapi kalau nggak bisa masuk SMP favorit, seolah-olah anak adalah anak durhaka, kira-kira begitu ya. Orang tuanya malu, mau kondangan malu gitu, mau arisan malu gitu. Tapi kalau masuk SMP favorit, wah sumringah gitu. Nanti ditanyain orang, gimana Bu, anaknya masuk mana? Alhamdulillah, mohon doanya ya, masuk SMP favorit, bla bla bla. Mohon doanya tuh mohon doanya, tapi sebenarnya siapa dulu ibunya, kira-kira begitu ya. Siapa dulu bapaknya gitu ya. Jadi itu sebenarnya eh, apa namanya, membuat seseorang anak tuh tertekan. SMP favorit, SMA favorit, apalagi universitas itu bisa dihitung dengan 10 anak jari kita ini aja universitas yang betul-betul ternama di Indonesia. Dan kalau anak masuk situ, orang tua tuh wah luar biasa bangganya. Sebetulnya kalau yang masuk bangga ya nggak apa-apa juga, tapi yang nggak masuk ini orang tuanya tuh merasa rendah diri. Itu yang sebetulnya eh, apa namanya, berbahaya gitu, berat. Apa? Nggak usah. Eh, Akhirnya Ibu Anik berhasil melalui itu semua, SD, SMP, SMA, favorit, favorit, favorit semua, sampai kemudian masuk ITB gitu ya. Kita tahu ITB itu kan tidak mudah gitu masuknya, bisa melalui itu semua. Dan juga satu tuntutan lagi yang diceritakan Bu Anik itu adalah ketika tahun 90-an beliau ini sudah pakai jilbab gitu. Dulu jilbab tahun 90-an itu kan sesuatu yang masih jarang gitu ya. Kata ibunya Bu Anik, kamu ini kan perempuan, nanti kalau pakai jilbab gimana, nggak ada yang mau gitu ya. Udah umur sekian belum nikah, bla bla bla. Itu tuntutan yang lain kepada diri seorang anak perempuan juga gitu. Jadi dituntut, dituntut, dituntut. Bu Anik merasa tidak pernah bahagia selama hidupnya. Dan siang itu ya, entah gimana pikiran setan datang gitu ya, iblis mewas-waskan. Ibu Anik merasa, saya juga akan mendidik anak saya seperti ibu saya mendidik saya. Dan nanti anak saya nggak akan pernah bahagia. Anak-anak saya akan begitu juga ke cucu-cucu saya. Nah, akhirnya datang datang pikiran setan, tek sekali begitu. Ah, mumpung masih kecil, biar pada masuk surga aja deh anak-anak saya nih. Gitu. Akhirnya terjadi itu. Itu. Awalnya Bu Anik tuh dihukum mati tuntutannya. Tapi setelah mendengarkan, psikiater ini setelah mendengarkan curhatan Bu Anik langsung berusaha untuk datang lagi ke majelis hakim untuk bisa sidang ulang gitu ya, kira-kira itu. Akhirnya terjadi, berhasil sidang ulang, dituntut bebas Bu Anik itu. Karena tadi alasannya adalah jiwanya terganggu. Saya nggak tahu istilahnya apa, diskresi ya atau apa itu ya. Jadi dituntut bebas, direhabilitasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Sekarang sudah keluar, sudah bebas. Alhamdulillah suaminya masih setia menunggu Bu Anik ya, kemudian keluar, dan mudah-mudahan sekarang beliau sudah kembali bertaubat dan kembali baik lagi. Bapak Ibu, yang ingin saya highlight itu agamanya itu loh. Ustazah kan, aktivis Masjid Salman Al Farisi gitu ya. Punya ilmu agama gitu, tapi kok begitu ya gitu. Maksudnya salahnya tuh di mana gitu. Jangan, maksud saya begini, ini kan contoh yang mau saya tampilkan, beberapa contoh ini adalah istilah kalau kanker tuh stadium 4 gitu ya. Tapi contoh ini untuk kita aware, jangan-jangan kita tuh ada di prakanker gitu. Beragama tapi nggak bahagia. Ritual agama dilakukan tapi isinya kosong gitu. Nggak menemukan kebahagiaan. Loh, kok jadi pada bengong lagi nih. Ya, lanjut lagi, ada lagi. Saya cepat nih ya. Wah, kasus ini kalau 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 di kalau di diambil gitu banyak sekali Bapak Ibu. Kasus-kasus seperti ini. Ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan gitu. Saya bisa mungkin setengah harian untuk membahas kasus-kasus, itu banyak sekali gitu. Nah, ini yang kedua, ini tahun 2015 terjadi pembunuhan juga di Tebet ya. Yang dibunuh adalah seorang PSK, yang membunuh adalah kliennya. Ya, kliennya.
Dan kliennya ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wah, ini heboh sekali kasus ini tahun 2015 itu. Dan kliennya ini cuma butuh waktu 24 jam polisi itu untuk nangkep si pembunuhnya ini. Si pembunuh ini namanya Prio, dan dia ini adalah lulusan terbaik, saya sebut aja namanya ya, ini nggak apa-apa, kita untuk belajar saja. Lulusan terbaik pesantren Nurul Fikri di Anyer itu. Lulusan terbaik. Dari mana taunya lulusan terbaik? Karena dia ini mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama untuk lanjut ke IPB dari pesantren NF di Anyer. Sama sekali ini bukan persoalan institusinya, tapi bahwa ada orang yang seperti itu. Saya juga cerita-cerita sama teman-teman itu bahwa kalau lulusan NF itu pesantren NF itu setidaknya hafal 5 sampai 10 juz Al-Qur'an gitu. Jadi Prio ini sebagai lulusan terbaik tentu punya hafalan Quran yang lebih dari itu lah, kira-kira begitu ya. Secara sederhana kita bisa mengatakan seperti itu. Dan pekerjaan sehari-harinya dia itu adalah mengajar privat di Bimbel NF juga di Bogor gitu. Waktu di ini anu saja, kita sekali lagi tidak ingin menjudge orangnya, tapi kita ingin belajar dari situ. Di spare time-nya, di waktu yang senggangnya, dia juga mengajar TPA, mengajar anak-anak Al-Quran gitu di masjid rumahnya. Rupanya dia adalah pelanggan tetap si PSK tadi, dan suatu kali PSK itu bicara sesuatu yang menyakiti hatinya, terus dicekek sama dia, akhirnya meninggal PSK-nya. Sekarang Prio ada di penjara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu contoh-contoh, apalagi di zaman sekarang ini, era anak-anak kita, era digital ini, pressure-nya tambah besar lagi gitu ya. Dan kita saksikan betul ini seperti bom waktu, istilah saya. Banyak kita di Indonesia terutama, pesantren-pesantren tahfizul Quran, tapi kalau sampai anak-anak ini tidak menemukan kebahagiaan di situ, ini kayak bom waktu aja. Gitu. Bom waktu maksud saya, loh, oke, saya hafal 30 juz, so what? So what? Oke, I got it, 30 juz saya hafal. You name it, surat apa? Saya bacakan. So what? Gitu kira-kira. Nggak dapat apanya gitu. Nah, ini betul-betul jadi bom waktu besar karena kalau kita yang nggak dekat dengan Al-Quran, misalkan dengan agama seperti mereka ini, kita masih mencari, oh iya ini dia agama, oh iya ini kita masih dapat. Tapi kalau anak-anak yang sudah dekat dengan Al-Quran itu, kalau nggak menemukan, kalau sampai tidak bisa dicari kenapa tidak bahagianya, nanti Al-Qurannya betul-betul bisa menjadi sesuatu yang amat sepele bagi mereka, bahkan ya sesuatu yang sangat tidak penting dalam kehidupan mereka. I can go on untuk kasusnya, tapi mungkin kita langsung saja. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi sekarang itu ilmu agama ke sana, kebahagiaan ke sana gitu ya. Tadi Pak Adi juga katakan, harusnya semakin banyak ilmu agamanya, semakin bahagia. Sederhana sih contohnya tuh kalau kita perhatikan Rasulullah dan para sahabat gitu ya, yang dulu hidup sebagai benchmark kita, tolak ukur kita, semakin tinggi ilmu agamanya semakin bahagia harusnya gitu ya. Nah, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran ya, Al-Quran menjelaskan itu, ada tolak ukur seperti itu. Setidaknya saya tampilkan 2 ayat, surat kedua ayat 38 itu kalimat Allah, kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah, kalian semua turun ke atas muka bumi ini, nanti saya turunkan petunjuk saya. Siapa yang ikut petunjuk ini, faman tabi'a hudaya, ada 2 hal yang Allah jamin kalau ikut petunjuk Allah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada lagi rasa takut di dalam dirinya dan tidak ada rasa sedih. Takut dan sedih ini adalah akar dari semua persoalan jiwa manusia. Takut itu untuk masa depan, sedih itu untuk masa lalu. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kalau benar-benar ikut petunjuk, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang kalau sudah tidak punya 2 ini, merdeka hidupnya. Sedih udah nggak ada dari masa lalu. Takut, khawatir juga sudah tidak ada. Atau setidaknya pelan-pelan untuk berkurang. Bahagia, apalagi? Nggak ada. Gitu. Jadi faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Demikian pula
doa yang sering kita baca itu, Quran surat kedua ayat 201 itu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fid dunya hasanat. Di dunia ini hasanat. Fil akhirati hasanat. Kebahagiaan tertinggi di akhirat, kebahagiaan tertinggi juga di dunia. Itu standarnya sebenarnya. Gitu. Jadi kalau surga, kita diajarin oleh Rasulullah minta surga yang paling tinggi, itu hasanat, namanya surga Firdaus. Tapi jangan lupa, di dunia juga hasanat. Di dunia juga hasanat. Di kehidupan dunia, kehidupan akhirat, sama-sama hasanat gitu ya. Bahkan itu wawunya wawu a'tof, tapi mungkin kita tidak akan bahas sejauh itu, yang menunjukkan bahwa syarat hasanat di akhirat adalah hasanat di dunia. Nah, jadi Islam adalah sebetulnya kurikulum untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Gitu. Jadi orang Islam itu adalah orang yang paling happy harusnya. Paling bahagia dia hidupnya. Dunia, matinya paling enak, akhiratnya paling bahagia. Karena diajarinnya dunia hasanat dan akhirat hasanat. Nah, tentu ini mungkin tidak perlu kita bahas karena panjang. Nah, tentu pertanyaan kita sekarang begini, Pak. Di mana salahnya? Gitu ya. Kalau tadi ada kasus ini, kasus itu, dan mungkin juga kita berkaca kepada diri kita, kalau boleh kita otokritik, pertanyaannya di mana salahnya itu? Kenapa orang yang punya ilmu agama tapi tidak bahagia? Kenapa orang yang belajar agama tapi tidak bahagia? Nah, hipotesis yang ingin saya sampaikan pagi hari ini kepada Bapak Ibu semua, kemungkinan terbesar kesalahannya adalah pada definisi agama yang selama ini kita anut. Definisinya. Jadi kalau orang tanya sama saya, Doni, itu kamu tuh agama tuh apa sih? Gitu. Agama tuh menurut kamu apa? Mungkin saya akan jawab, oke, agama itu 5. Sholat, zakat, puasa, haji, dan syahadat misalkan begitu. Oke. Agama. Tapi bukankah Bu Anik dan Priyo juga melakukan itu? Gitu kan. Tapi mereka nggak bahagia. Kan gitu. Ya. Jadi sebetulnya definisi agama itu apa sih gitu ya? Nah, ini hipotesis pagi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi saya tampilkan dulu hipotesisnya, nanti kita jelaskan dari mana dasarnya dan kita buka pelan-pelan. Jadi agama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu, inilah ajaibnya Al-Quran dan ajaibnya bahasa Arab. Kalau ada yang tanya kenapa Al-Quran itu harus bahasa Arab, karena cuma bahasa Arab yang punya ini. Coba dalam bahasa Indonesia, agama. Coba dalam bahasa Inggris, religion. Tapi dalam bahasa Arab, terminologi Al-Quran, ada 2 setidaknya untuk menjelaskan agama, ada kata-kata din dan ada kata-kata milah. Hadirin. Ada kata-kata din dan ada kata-kata milah. Ya. Sini kita agak fokus sedikit. Mana dalilnya? Ada 2 saya tampilkan. Tadi saya bacakan di awal. Quran surat An-Nisa ayat 125. Kalimat Allah di situ, kita perhatikan, saya ingin menunjukkan bagaimana terjemahannya, terjemahan bahasa Indonesianya. Diartikan agama, itu ada merah, agama dan agama. Padahal dalam bahasa Arabnya, itu kalimatnya beda. Waman ahsanu dinan. Din itu, kita ketemu kata din di situ. Waman ahsanu dinan. Agama diartikan. Siapakah yang lebih baik agamanya? Itu ya, diartikan begitu. Mimman aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata. Millah. Wattaba'a millata Ibrahim Hanifah. Sayangnya millah juga diartikan agama oleh terjemahan bahasa Indonesia kita. Padahal jelas-jelas Al-Quran memiliki 2 kata yang berbeda. Sederhana sebetulnya cara berpikirnya itu. Al-Quran itu kan kalamullah. Kalau membandingkan Al-Quran dengan buku atau tulisan atau apapun yang lainnya, itu seperti kita membandingkan Allah dengan kita. Karena itu kalamullah, ini kalam manusia. Artinya apa? Tidak mungkin Al-Quran itu tidak efektif, ceroboh, tidak mungkin. Tidak mungkin ada 2 kata yang berbeda hanya untuk menjelaskan satu makna yang sama. Jangankan Al-Quran, Pak. Kalau kita bikin undangan aja, undangan misalkan pengajian Westal misalkan. Undangan sudah dibuat, nanti ada
pengurus lain, oh saya edit sedikit ya, kata-kata ini nggak perlu karena sudah diucapkan di sini. Kata-kata ini sebaiknya dihilangkan saja karena sudah maksudnya ini. Kata-kata ini, itu aja kita edit demi efektif. Gitu. Jadi Allah mengatakan dua kata yang berbeda untuk di dalam bahasa Indonesia kalimatnya agama. Kita mulai masuk nih. Jadi milah dan din. Kita menemukan dua kata. Waman ahsanu dinan, siapa yang lebih baik lagi agamanya? Artinya tidak ada, ini standar tolak ukurnya itu benchmarknya adalah ini. Tidak ada lagi yang lebih baik beragamanya, dinan, miman aslama, orang yang berserah diri kepada Allah, wajhahu lillah, kemudian menghadapkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dia berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti millah Ibrahim. Millah Ibrahim yang lurus. Wattakhazallahu Ibrahim khalila, sungguh Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Oke. Satu lagi. Nah, ini Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat 161. Al-An'am itu berisi 165 ayat. Jadi ini 4 ayat sebelum terakhir. Ini sebetulnya jawaban dari kita sering kita selalu baca Al-Fatihah salat itu ya. Ada kalimat di situ ihdina siratal mustaqim, nah gitu ya. Siratal mustaqim itu apa sih gitu? Kalau ada yang tanya siratal mustaqim itu apa? Nah, jawabannya nih Pak, 161 nih. Kalimatnya begini. Kul, katakan, ini perintah ya. Kul, jelaskan kepada orang, katakan, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan, jelaskan kepada orang lain bahwa Tuhan saya sudah menunjuki saya kepada jalan yang lurus. Kita minta kan, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal kita baca dalam satu hari itu. Karena 17 rakaat salat kita kan. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Di sini Allah jelaskan. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Apa itu? Kita akan ketemukan dua kata yang sama tadi. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah. Wa makana minal musyrikin. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah. Ya, kalau dalam terjemahan lagi-lagi diartikan sama agama. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Al-Qur'an punya dua terminologi untuk agama. Saya hipotesis kita pagi ini ingin menjelaskan bahwa boleh jadi beragama tapi tidak bahagia itu karena beragamanya kurang satu. Gitu. Padahal agama itu dinan dan milah. Dinan dan milah. Oke, pelan-pelan kita buka. Apa itu din? Diambil dari kata dain, akar kata yang sama dalam bahasa Arab namanya sulasi mujarrad, 3 huruf yang disatukan menjadi kata. Itu akar kata yang sama dengan dain. Dain itu pembayaran, hutang piutang itu dain. Makanya yaumiddin, ya itu ya, hari pembayaran atau hari pembalasan itu akar katanya sama dengan din. Jadi sederhananya din itu adalah banyak dipakai dalam Al-Qur'an, termasuk ayat terpanjang Quran itu memakai kata-kata din itu ya, surat kedua 282 itu. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun, dan seterusnya itu satu halaman penuh itu menggunakan kata-kata dain. Din itu. Jadi apa itu din secara sederhana? Saya cepat saja. Transaksi jual beli itu memakai kata yang sama, din. Hutang piutang, pinjaman, pembayaran itu memakai kata din. Jadi intinya din itu adalah syariat yang kita lakukan dan ada konsekuensi pembayarannya oleh Allah nanti di hari kiamat. Itulah din. Syariat. Anda sholat. Jadi karena din ini ada pembayarannya, seperti kalau apa istilahnya proyek itu RAB, rencana anggaran biaya. Kalau Anda buat begini nanti biayanya saya keluarkan. Kalau Anda saya keluarkan. Kalau RAB-nya tidak dilakukan dengan benar, si pemilik proyek mengatakan, saya nggak mau bayar, Anda nggak benar bikinnya. Gitu. Nah, begitu juga syariat. Syariat ini, din ini dibawa oleh Nabi Muhammad dan kita tidak boleh mencari yang lainnya. Contoh, kenapa kita sholat subuh itu 2 rakaat? Ya kan?
Kalau kita nggak ada syariat ini, kita saya kepingin sholat subuh 4 rakaat, bahkan 6 rakaat. Kenapa? Supaya hati saya lebih tenang. Oh, nggak boleh. Walaupun Anda sholat lebih banyak, nggak akan dibayar sama Allah. Kenapa? Nggak sesuai tuntunan syariatnya. Syariat Nabi Muhammad. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Karena Nabi Muhammad membawa syariat itu. Nah, yang selama ini terjadi kepada kita Bapak Ibu, nih saya lompat konklusi ke depan supaya enak kita memahaminya. Yang selama ini terjadi kepada kita, kepada Prio, kepada Bu Anik, adalah beragama di syariatnya. Dinnya dilakukan, sholatnya dilakukan, syariatnya dilakukan. Tapi yang satu lagi, yakni milah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini adalah juga agama tadi. Apa itu milah? Nah, milah itu dipakai di dalam Al-Quran ya, untuk menunjukkan suatu pemikiran atau paradigma karakter. Mana dalilnya? Quran surat kedua ayat 120. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti millah mereka. Bukan dinahum di situ, tapi millatahum. Gitu ya. Millah, cara pikir, cara pandang, karakter. Gitu. Karakter orang Yahudi dan Nasrani itu apa? Rakus, menipu gitu ya. Rasialis, gitu, memandang orang lain rendah dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak penting kita pindah agama, di KTP itu pindah tuh buat orang itu nggak penting. Buat mereka itu. Yang penting adalah cara pikir kita sama mereka. Itu yang mereka usahakan. Gitu ya. Jadi millah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau tadi syariat itu dari Nabi Muhammad dibawanya. Kalau millah, kata-kata millah di dalam Al-Quran selalu kebanyakan 90% itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, gitu ya. Paradigma, cara pikir, sudut pandang, kurikulum, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya dulu pernah nanya waktu kecil. Saya nanya begini sama orang dewasa. Kita ini kan agamanya Islam, Nabi kita Nabi Muhammad, betul. Tapi kenapa kalau kita berangkat haji, yang notabene adalah perintah paling tinggi, karena semua pengorbanan ada di haji dan umroh, gitu ya. Kenapa kok haji itu kita mencontoh Nabi Ibrahim? Tawaf Nabi Ibrahim, sa'i istri Nabi Ibrahim, wukuf di Arafah mencontoh Nabi Adam, kemudian melontar jamarat mencontoh Nabi Ibrahim, kemudian menyembelih kurban mencontoh Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena ini setengah dari agama kita. Cara fikir, cara pandang, milah Ibrahim. Milah Ibrahim. Jadi syariatnya adalah syariat Nabi Muhammad, tapi cara pandangnya, milahnya, milah Ibrahim. Gitu ya, milah Ibrahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalilnya banyak sekali. Semua ini luar biasa. Ini kalau diteruskan, I can go on. Milahnya tuh cara pandangnya kita disuruh ikut cara pandang Nabi Ibrahim. Gitu ya. Syariatnya, syariat Nabi Muhammad. Gitu ya. Makanya ada kasus waktu tahun berapa itu di Indonesia, ada orang baru-baru ngaji, dengar milah Ibrahim ini, terus bilang begini, saya nggak mau sholat 5 waktu karena agama kita ini milah Ibrahim. Loh, ini salah juga. Jadi syariatnya syariat Nabi Muhammad, tapi isi kepala dari Nabi Ibrahim, milah Ibrahim. Milah Ibrahim, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah. Nih, surat Al-Hajj ayat terakhir, surat ke-22 ayat 78. Ini langsung yang direct to the point kalimat Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, bersungguh-sungguhlah dalam agamamu, berjihadlah dalam agamamu. Huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia telah memilih kalian dan tidak menjadikan dalam agama kalian satu kesulitan. Apa yang dimaksud? Millata abikum Ibrahim. Yaitu cara pandang, cara berpikir bapak moyangmu, yakni Ibrahim.
Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi haza. Allah telah menamakan kalian sebagai muslim karena millah Ibrahim itu. Gitu. Oke. Nah, sekarang sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum masuk kepada millah Ibrahim? Mohon maaf kalau kecepatan ya. Lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Jadi ada dua ya agama itu, syariatnya dan cara pandangnya, cara berfikirnya, yaitu Ibrahim. Cara berfikir Nabi Ibrahim, millah Ibrahim. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, sekarang kita masuk kurikulum Nabi Ibrahim itu seperti apa. Agar dari sini nanti kita tahu petanya tadi itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa Al-Quran itu. Jadi begini Pak, dalam surat kedua itu, surat Al-Baqarah itu, mulai dari ayat 125 bicara tentang Nabi Ibrahim. Di 129 nanti, di ayat 129 ada doa Nabi Ibrahim. Doa yang beliau panjatkan setelah beliau meninggikan bangunan Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, 127-nya, ketika beliau selesai meninggikan bangunan Ka'bah, beliau berdoa di situ. Nah, doanya inilah yang dijawab Allah nanti dengan turunnya atau diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi bedanya, doa ini nanti dijawab oleh Allah dalam 3 tempat dengan menshuffle, dengan mengubah urutan kurikulum yang pertama diminta oleh Nabi Ibrahim. Kita perhatikan doa beliau ya. Kalimatnya begini. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini urutan nih. Ya Allah, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di tengah mereka nanti seorang rasul. Nabi Ibrahim minta diutus rasul sekaligus minta kurikulumnya. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul yang akan melakukan 4 hal kepada mereka. Disebut satu-satu oleh Nabi Ibrahim sebagai urutan. Rabbana ba'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu ya. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kepada mereka kitab dengan ayat itu beda, nanti kita buka. Wal hikmah, mengajarkan hikmah dan membersihkan jiwa mereka. Urutannya begitu, mintanya Nabi Ibrahim. Jadi kalau boleh dikasih urutannya nanti sebelum direvisi oleh Allah di 3 tempat ya. Urutan yang diminta Nabi Ibrahim itu begini Pak. Urutannya. 1, yatslu alaihim ayatika. 2, wa yu'allimuhumul kitab. Kitab itu beda dengan ayat. Nah, dalam bahasa Arab itu ya. Kitab itu adalah hukum. Hukum Allah. Ya. Makanya dalam Al-Quran sesuatu yang sifatnya hukum, ketentuan Allah pakai kata-kata kitab. Contoh. Puasa misalkan, ya ayyuhallazina amanu, kutiba. Kalimatnya lampau karena merujuk kepada orang terdahulu, tapi diambil dari kata kitab. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam. Ditetapkan kepada kalian untuk berpuasa. Salat pakai kata-kata kitab. Quran surat keempat ayat 103. Di penghujung ayat itu, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Quran surat kedua 177. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal amdu bil amdi wal unsa bil unsa dan seterusnya. Kitab. Jadi kitab itu peraturan Allah. Jadi Nabi Ibrahim membayangkan, oh nanti datangnya Rasul itu akan pertama tugasnya membacakan ayat Allah. Ayat itu ada 2, ayat qauliyah dan kauniyah. Ini loh matahari ciptaan Allah, ini loh itu kauniyah. Nah, ini loh ayat-ayat qauliyahnya. Setelah dibacakan ayat-ayat Allah, kenal Allah, kemudian Nabi Ibrahim membayangkan, oh kemudian diajarkan hukum-hukum Allah. Setelah diajarkan hukum-hukum Allah, Nabi Ibrahim membayangkan diajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu ada 2 pendapat. Yang pertama wisdom, kebijaksanaan. Pendapat kedua mengatakan hikmah itu adalah sariratul Rasul. Semua yang dilakukan Rasul. Perkataannya namanya hadis, perbuatannya namanya sunnah. Dan baru yang ketiga, Nabi Ibrahim membayangkan resultnya, goalnya, hasilnya yang dibayangkan Nabi Ibrahim adalah bersihnya jiwa. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Gitu ya. Menariknya Masya Allah Bapak Ibu. Rupanya oleh Allah di-shuffle ini.
kurikulum ini diubah oleh Allah. Di 3 tempat sekaligus, doanya 1 tempat. Dan kita perhatikan kalimatnya identik sama itu ya. Doanya ya 1 tempat. Quran surat kedua 129. Dijawab 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba saya bacakan, Bapak Ibu akan dengar bagaimana kesamaannya itu ya, ada kesamaannya. Doanya begini. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jawaban pertama Allah, revisi pertama Quran surat kedua 151. Oh maaf, itu bukan 155 ya, salah ketik. 151. Tadi doanya kan gini. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jawabannya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. 151. Revisi kedua. Di revisi pertama, revisi kedua, revisi ketiga urutannya sudah sesuai dengan apa yang Allah mau. Tapi itu mengubah urutan yang dipropos oleh Nabi Ibrahim. Jawaban kedua, Quran surat ketiga 164, maaf, 164. Tadi doanya ya, lagi saya ulangi, 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jawabannya sekarang di surat ketiga 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Revisi kedua. Sama, urutannya sama. Revisi pertama, revisi kedua, revisi ketiga urutannya sama. Merevisi doa Nabi Ibrahim. Dan jawaban ketiga atau revisi ketiga terjadi pada surah Al-Jumu'ah, surah ke-62, juz yang ke-28 itu, ayat yang kedua. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Saya ulangi keempat ayat ini. Doa pertama Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Begini urutannya. Lalu direvisi oleh Allah pada ayat ke-151 dari surat kedua. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Pertama. Kemudian direvisi lagi ditambahkan lagi oleh Allah di surat ketiga ayat 164 tadi. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ditambahkan lagi revisinya pada surat ke-62 ayat kedua. Tapi urutannya masih sama sesuai dengan keinginan Allah. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi kalau kita perhatikan urutannya Bapak Ibu, yang dipropos Nabi Ibrahim tadi membersihkan jiwa, bersih jiwa itu yang diharapkan, yang dibayangkan oleh Nabi Ibrahim itu akan jadi result, akan jadi akhir dari perjalanan kurikulum agama itu, akhirnya. Tapi oleh Allah ditarik yang akhir itu menjadi syarat di depan. Jadi urutannya berubah sekarang. 1, 2, 3, 4. Awalnya yang nomor 4 itu, oh nanti aja, kebersihan jiwa mah nanti aja. Kita belajar dulu tentang tanda kebesaran Allah, belajar hukum-hukum Allah, belajar bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita lewat sunnah dan hadisnya, nanti akan bersih sendiri jiwa kita. Ternyata oleh Allah di shuffle. Yang tadinya nomor 4 ditarik menjadi nomor 2, yang tadinya seolah-olah menjadi hasil ditarik seolah-olah menjadi syarat di awal. Tidak cukup 1 ayat, 3 ayat untuk menjelaskan itu. 3 ayat untuk menjelaskan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kurikulum yang diajukan Nabi Ibrahim direvisi oleh Allah menjadi seperti ini. Jadi yang nomor 2 sekarang di pandangan Allah adalah membersihkan jiwa. Baru kemudian mengajarkan hukum-hukum Allah dan mengajarkan hikmah. Gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melihat betul-betul bagaimana
isi Al-Quran itu ternyata memang begini ceritanya. Cuma 10% saja yang peraturan ibadah tadi itu. Kitab Allah tadi itu. Aturan-aturan itu 10% dari seluruh isi Quran itu. Kemudian hakikat dunia, hakikat akhirat, Allah memperkenalkan dirinya, ya setidaknya 15% lah. Tapi yang terbanyak dari isi Al-Quran, 75%-nya adalah kisah. Kemana sasaran kisah itu? Kepada nomor 2 tadi, yaitu membersihkan jiwanya. Bersihkan dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, disinilah kita akan menemukan satu pesan penting, yaitu emotional quotient, kecerdasan emosi. Gitu. Perhatikan bagaimana kisah Nabi Yusuf. Kita perhatikan bagaimana kisah Siti Maryam. Kita perhatikan bagaimana kisah Nabi Adam dengan iblis. Kita perhatikan bagaimana kisah Nabi Musa dengan pertarungannya. Dalam lingkup istana, dididik atau dibesarkan oleh Fir'aun sendiri. Kita perhatikan bagaimana kisah Nabi Zakaria. Kita perhatikan bagaimana kisah Nabi Yahya. Dan seterusnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, apa yang terjadi kepada Ibu Anik Koriyah dan kasus-kasus yang lain tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita setidaknya bisa menjelaskan sekarang, atau kita bisa mengerti sekarang, bahwa saya juga merasa begitu. Saya dulu belajar di pesantren di Jawa Timur, saya merasakan Bapak Ibu, keluar dari pesantren itu nggak mau belajar agama lagi. Saya sempat ada di posisi itu. Kenapa? Menurut saya agama nggak ada gunanya. Dulu. Gitu ya. Kenapa? Karena ternyata, maaf ya, yang kita belajar selama ini adalah cuma poin 3 dan poin 4-nya. Yaitu belajar hukum-hukum, belajar hadis-hadis. Oh ini begini, ini berapa pahalanya, ini berapa, dapatnya apa, ininya apa, hukumnya apa. Boleh. Apakah itu harus dihilangkan? Tentu tidak. Tapi itu nomor 3, nomor 4 tuh. Ada nomor 2 yang penting, yang selama ini miss out, terlewatkan dari pelajaran saya setidaknya sebagai pembelajar agama, yaitu bagaimana membersihkan jiwa. Dari masa lalu, dari trauma, dari rasa takut, dari rasa sedih, rasa kecewa. Bersihkan jiwa. Bapak Ibu. Jadi agama nomor 3, nomor 4-nya, kita belajar, sehingga maaf ya, berantemnya kaum muslimin itu kan ada di nomor 3, nomor 4 nih. Benar kan? Nomor 3, nomor 4. Coba kalau belajar agamanya, setelah membaca ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah, langsung kepada kebersihan jiwa, baru belajar hukum-hukum, kemudian karena kebersihan jiwanya sudah enak, lapang dada. Tasamuh terhadap perbedaan-perbedaan. Oke, saudara saya. Sama saudara kita. Tapi kalau belum sudah belajar nomor 3, nomor 4, arogan. Arogan. Saya yang paling benar. Kamu salah. Saya nggak mau gabung sama kamu. Saya nggak mau ini sama kamu. Saya nggak mau bekerja sama denganmu. Saya nggak mau itu. Kenapa? Saya benar. Dari mana taunya itu? Dari nomor 3, nomor 4. Padahal harusnya pondasinya adalah nomor 1 dan nomor 2, baru belajar hukum. Gitu kan? Ya, akhirnya kehilangan tadi itu. Kita beragama nomor 3, nomor 4, tapi tidak beragama nomor 1, nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 itu milah, nomor 3 dan nomor 4 itu syariat atau din. Itu yang kita saksikan tadi, Bu Anik dan lain sebagainya. Nomor 3, nomor 4-nya ada, tapi nomor 1, nomor 2-nya nggak ada. Bersihan jiwanya. Bersihkan jiwa, bersihkan jiwa, bersihkan jiwa. Hadirin. Padahal itu menjadi syarat. Ditarik oleh Allah. 3 ayat langsung jawaban terhadap doa Nabi Ibrahim tadi untuk menarik kepada yang tadinya menjadi result. Dibayangkan oleh Nabi Ibrahim menjadi result. Ditarik menjadi syarat. Ya, syarat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa Bu Anik bisa menjadi seperti itu? Padahal ilmu agamanya ada. Karena Ibu Anik memiliki trauma masa lalu yang belum selesai dibersihkan dalam jiwanya. Tapi sudah belajar agama. Hukum-hukumnya beliau tahu. Hukum-hukumnya tahu. Sampai mengajarkan lagi kepada orang. Punya murid. Sholat tentu saja dijaga. Puasa tentu saja dilakukan. Mungkin haji dan umroh berkali-kali. Tapi yang nomor 2 tadi miss out. Padahal itulah inti dari
Millah Ibrahim ketika Allah shuffle, Allah geser dari yang tadinya nomor 4 menjadi nomor 2. Menjadi poin penting. Dari yang tadinya seolah-olah menjadi result atau hasil menjadi syarat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Ini ada penelitian tentang adverse childhood experiences, pengalaman trauma masa kecil seseorang yang betul-betul ternyata berdampak kepada diri seseorang itu. Ya, ada 10 kategori adverse childhood experiences, dan inilah Al-Quran untuk menjawab 10 kategori itu setidaknya dalam penelitian itu. Tadi saya katakan di awal, harusnya orang Islam itu orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dari Al-Quran dia belajar untuk membersihkan jiwanya, membersihkan trauma masa kecilnya, membersihkan masa lalunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Membersihkan rasa takutnya kepada masa depan. Bapak Ibu. Gitu ya. Nih, trauma masa kecil tuh. Ada 3 kategorinya. Ada physical abuse, ada emotional abuse, ada sexual abuse. Kalau pernah terjadi kepada diri seseorang, tentu akan melekat. Ada neglect, diabaikan secara fisik, diabaikan secara emosional di masa kecil, tentu akan berdampak kepada dirinya. Dia menjadi orang yang seperti apa di masa depan, itu berdasarkan kategori-kategori ini. Ada household dysfunction, rumahnya tidak berfungsi dengan baik, maksudnya ada orang mental illness di dalam rumahnya itu, anak tumbuh di rumah seperti itu akan berdampak kepada mentalnya si anak tersebut juga. Ibunya diperlakukan dengan kasar, misalkan dia melihat itu juga akan berdampak kepada anak itu. Terjadinya perceraian di rumah itu sedikit banyak juga tentu saja akan berdampak kepada diri si anak. Kemudian kalau ada relatif atau saudaranya yang masuk penjara juga akan berdampak kepada diri si anak. Makanya orang-orang di Indonesia tuh kalau saya boleh memberikan kritik, mudah-mudahan ada yang dengar, harusnya nggak boleh bawa anak menjenguk orang tuanya yang di penjara. Nggak boleh. Kenapa? Anak itu akan trauma. Biarin aja. Sampai dewasa nanti. Setelah dewasa dikasih tahu, bapakmu pernah masuk penjara, nggak apa-apa. Tapi kalau anak kecil, ayo kita jenguk bapak ke penjara. Itu trauma untuk si anaknya. Trauma untuk si anaknya itu. Kalau untuk bapaknya sih, kalau untuk ibunya yang di penjara sih, oh anakku saya. Tapi si anaknya trauma. Traumatis. Jadi kalau merujuk kepada kepentingan anak, nggak usah. Nanti sudah besar baru dikasih tahu. Atau kalau sudah dewasa dia, bapaknya masih di penjara, mau jenguk silahkan gitu ya. Tapi berdasarkan penelitian ini itu akan berdampak. Yang terakhir adalah substance abuse. Kalau anak pernah diberikan obat yang salah, itu akan juga berdampak menjadi trauma masa kecil kepada dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sebetulnya yang Al-Quran siapkan untuk kita benahi. Ini untuk dibenahi berdasar dari masa lalu itu. Anak yang pernah dibully misalkan, nah, jadinya masa depan ya, 2, jadinya arogan atau sama sekali inferior. Pernah secara fisik di abuse misalkan, sama 2 juga, jadi pembuli atau jadi sangat inferior. Gitu. Pernah ditinggalkan secara emosi misalkan oleh orang tuanya, nggak dipedulikan, dan wah, semuanya berdampak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan Al-Quran menyiapkan itu dari lewat 75% isi Al-Quran yang bercerita tentang kisah pada kita. Baik. Jadi dampaknya nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat Al-Quran itu ya akan bisa mengubah posisi trauma yang terjadi kepada diri seseorang, dan itu berdampak sekali kepada bagian otak yang namanya dorsal anterior cingulate cortex. Saya pikir ini nggak usah terlalu mendalam karena fokus kita adalah untuk menjelaskan bagaimana doa Nabi Ibrahim tadi. Nih saya ulangi sekali lagi, yang harusnya membersihkan jiwa itu ada di paling akhir, oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawaban doanya dinaikkan menjadi syarat, menjadi nomor 2. Jadi sebetulnya kurikulum kita belajar agama ini harusnya begini. Seperti Millah Ibrahim. Ajarkan tentang kebesaran Allah, look at the sky, look at the nature gitu ya. Dan tunjukkan bahwa ada Tuhan di situ, ada Allah di situ. Ini ayat-ayatnya, ini ayat kauniyahnya, ini ayat kauliyahnya. Ini statementnya di dalam Al-Quran. So you can see
ada di alam semesta ini gitu ya, menunjukkan bahwa Allah itu ada, Allah itu baik kepada kita. Yang kedua, harusnya langsung lewat milah Ibrahim tadi membersihkan jiwanya. Lewat apa? Belajar kisah Nabi Yusuf, belajar bertoleransi kepada saudara yang berperilaku tidak baik kepada kita, belajar bertoleransi kepada omongan orang kepada diri kita. Lewat mana? Lewat kisah dari Siti Maryam. Belajar bagaimana kita menghormati orang tua walaupun orang tua kita tidak sempurna. Dari mana? Dari Nabi Musa. Bapaknya, bapak angkatnya Fir'aun. Nabi Musa itu. Tapi kata Allah ketika Nabi Musa akan berdakwah kepada Fir'aun, ya, Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, dalam surat Toha. Berkata-katalah kamu kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Kenapa? However, dia bapak angkatmu. Gitu. Jadi mungkin kita punya orang tua yang tidak ideal di masa lalu. Tapi selama dia adalah orang tua kita atau siapapun yang membesarkan kita, maka kalimat Allah belajar dari Nabi Musa, berkata-katalah yang lemah lembut kepada mereka. Kawan, teman, saudara, begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, semua itu ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa membersihkan jiwa kita, baru kemudian kita belajar tentang hukum-hukum Allah. Baru kemudian kita belajar tentang Sariratul Rasul, hikmah kebijaksanaan yang pernah Rasul ajarkan kepada kita, lewat pilihan-pilihan yang beliau lakukan, namanya sunnah, lewat kata-kata yang beliau sampaikan, namanya hadis, hadis yang sahih. Kalau begini urutan belajarnya, insya Allah orang akan semakin menunduk, orang akan semakin menyayangi, orang akan semakin merangkul, orang akan semakin menghargai orang lain, orang akan semakin bahagia dan gembira. Tapi kalau dibalik tadi, belum sudah belajar hukum, dia merasa tahu, baru belajar 1-2 hadis, dia merasa paling tahu, semua orang bisa salah semua. Orang bisa masuk neraka semua, yang masuk surga cuma dia sendiri. Iya. Kamu kalau begini masuk neraka kamu begitu masuk neraka, kamu masuk neraka. Tiba-tiba yang gak masuk neraka cuma 1 orang, siapa? Dia dirinya sendiri gitu, ya kan? Nah, karena apa? Karena tadi belajarnya kita hukum duluan yang diajarkan, baru kemudian bersihkan jiwanya. Nah, harusnya ditarik ke atas, membersihkan jiwa lah yang lebih duluan. Tasamu, kasih sayang, sesama saudara, masalah-masalah yang fikih, masalah-masalah yang furu'iyah, sudahlah. Masalah-masalah yang menjadi perdebatan dari para imam-imam dulu juga memperdebatkan, apalagi kita yang gak punya ilmu. Sudahlah, tasamu, berbaik sangka, melapangkan dada, menerima dan saling merangkul, bekerja sama. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, jawaban dari bagaimana atau kenapa orang-orang tadi yang kita berikan contoh beragama tapi tidak bahagia. Harusnya semakin kita beragama, semakin bahagia. Caranya, urutan belajarnya, milah Ibrahim. Gitu ya. Syariat yang kita lakukan, isi kepalanya milah Ibrahim. Isi kepalanya milah Ibrahim. Makanya saya sering bilang terakhir saya tutup dengan ini, saya sering bilang kepada jamaah umroh yang ikut ke saya, ini pengalaman saja. Saya bilang begini, Bapak Ibu siapa yang mau mencium Hajar Aswad gitu. Biasanya jamaah akan antusias, oh saya Pak Ustadz, saya Pak Ustadz. Saya bilang bagus niat Bapak Ibu mencium Hajar Aswad. Biasanya orang kalau bisa cium Hajar Aswad tuh kan bangga gitu ya, dan itu bagus sekali, bahkan terharu. Aduh alhamdulillah Ustadz, saya bisa cium Hajar Aswad, mantap saya bilang. Tapi Bapak Ibu harus ingat nih, siapa yang bersemangat cium Hajar Aswad, saking semangatnya, ketahuilah bahwa mencium Hajar Aswad itu hanya 1 kali dilakukan Rasulullah sepanjang hidupnya. Sebagian riwayat mengatakan 2 kali, sebanyak-banyaknya 3 kali. Selama hidup Rasulullah, beliau lakukan. Tapi ada 1 sunnah yang oleh Rasulullah dilakukan ribuan kali. Sama-sama mencium juga. Yaitu apa? Mencium anaknya. Siti Fatimah, kalau jumpa dengan Rasulullah dimanapun selalu beliau cium anaknya itu. Padahal itu bukan kebiasaan orang Arab. Gitu.
Jadi saya bilang ke jamaah umroh, kalau bapak ibu segitu semangatnya pengen cium Hajar Aswad, padahal itu hanya nomor sekian gitu ya. Bapak ibu harus 4 kali lebih semangat setelah pulang untuk mencium anak. Karena Rasulullah lakukan itu ribuan kali. Itu bentuk kebersihan jiwa. Bapak ibu yang dirahmati. Iya, itu juga bentuk yang dicontohkan Rasulullah juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Iya, jadi maksud saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, simbol-simbol yang itu yang sangat dijaga oleh kaum muslimin itu harusnya lebih lagi daripada itu, yaitu menjaga kebersihan jiwa tadi itu. Sampai-sampai kan kita kenal ada calo itu Hajar Aswad itu ya. Ayo Pak, saya tolongin cium Hajar Aswad gitu ya. Ayo nyampe ke sana, begitu selesai minta duit gitu, rupanya calo gitu ya. Hajar Aswad itu. Ya, ada Pak di depan Ka'bah itu ya, calo Hajar Aswad gitu ya. Saya mah nggak berani bilang dah Pak Dadang. Iya, iya. Tapi yang jelas begitulah harusnya kita memperlakukan agama kita sehingga bahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi jawabannya kenapa tidak bahagia? Karena selama ini, mohon maaf, ini otokritik untuk saya dan kita semua. Mungkin kita beragama nomor 3, nomor 4-nya iya, tapi nomor 1 dan nomor 2-nya kurang. Wabil khusus yang nomor 2-nya Pak, yaitu membersihkan jiwa, padahal 75% isi Al-Quran adalah untuk yang nomor 2, yaitu membersihkan jiwa kita, karakter kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nifi. Silakan Pak Iman. Ibu-ibu dulu ya Pak Iman. Jadi kalau misalnya saya kayak sains tuh sekarang menemukan bahwa ternyata di kepala nyamuk itu ada butiran, padahal Allah udah nyebut gitu ya, ayat riba matalam mambaudotam fama fauqoha, di kepala nyamuk tuh ada something, tapi sains ketemu itu. Jadi kalau menurut saya nggak terlalu sulit, tapi untuk yang kisah ini itu tuh very difficult for us to understand gitu apa. Jadi mungkin kita harus lebih banyak mengaji, saya setuju dengan Ustadz. Satu pertanyaan saya waktu itu di PES juga Pak, tolong jelasin tentang yang ayat di kisah suratul Ahqaf itu yang waihaka amin itu. Saya tuh sampai sekarang masih ini kok a very difficult lesson for me gitu ya. Terus yang kedua saya ingin bertanya juga, ada yang namanya di psikologi itu saya juga baru dengar Pak, narcissism of small differences. Jadi orang yang dekat gitu, yang punya banyak persamaan, itu kalau ada beda satu sedikit aja tuh emang dibesar-besarin gitu loh. Jadi ini kayak yang Bapak bilang, kalau kita sholat beda gitu ya, padahal yang saya belajar dari kehidupan para 4 imam besar itu, Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah dengan cara mazhab Hanafi gitu. Lalu orang bilang, why you living your sunnah gitu. Terus I'm not living sunnah, I'm living my interpretation of sunnah following Abu Hanifah's interpretation of sunnah. Buat saya itu jawaban luar biasa cerdas gitu ya dari Imam Syafi'i. Jadi memang dengan adanya narcissism of small differences ini kita mesti tahu gitu bahwa orang akan cenderung membesar-besarkan perkara yang kecil gitu. Jadi saya mohon jawaban yang tentang kisah itu Pak Ustadz sama ini tanggapan. Makasih, jazakallahu khair. Terima kasih Bu Nifi. Jadi memang jadi ayat Al-Quran itu sebetulnya bukan, jadi gini, kan kalimatnya begini, Zalikal kitabu la raiba fih kan. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Cara memahaminya bukan begini. Oh, kalau kamu meneliti Al-Quran berarti kamu ragu dong kepada Al-Quran. Bukan gitu cara memahaminya. Cara memahaminya justru kata Allah, Zalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Itu kita pegang tuh. Ini nggak ada keraguan di dalamnya.
Begitu kita telusuri Al-Quran, kita akan dihadapkan pada ayat-ayat yang meminta kita untuk menganalisis. Maka tidak ada keraguan, kita harus menganalisis. Contoh, afara'aitumul ma'allazi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Surat ke-56 itu, surat Al-Waqiah. Apa kalian tidak pernah memperhatikan, meneliti air yang kalian minum sehari-hari? Bahkan Allah jelaskan prosedurnya itu. Apakah kalian punya andil dalam menurunkannya dari langit dalam keadaan tawar? Kalau kami mau, kami biarkan semua air itu dalam keadaan aslinya, yaitu ujaj, asin. Tambahan lagi surat At-Tariq, wassama izatir rajaq wal ardi zatis sada'. Demi langit yang memulangkan. Memulangkan apa? Memulangkan air yang tadi dia ambil dari bumi dalam keadaan tawar dan segar. Wassama izatis sada', dan demi wal ardi zatis sada', demi bumi yang menyimpan airnya tadi itu. Jadi ada proses yang kita diminta untuk meneliti di situ. Nah, kebetulan di zaman sekarang namanya sains. Kebetulan. Tapi sebetulnya itu adalah ayat kauniyah. Nah, itu dia. Ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Tugas pertama, yatslu alaihim ayatika. Membacakan kepada umat ayat Allah. Ayat itu ada dua, qauliyah dan kauniyah. Ketika qauliyah bertemu dengan kauniyah, disitulah keyakinan kita muncul. Maka itu Al-Quran menyebutkan ayat-ayat kauniyah ada di dalam ayat qauliyah tadi. Maka itu tadi pertanyaan Bu Nivi, saya mohon doanya juga kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Saya bertekad ingin belajar tentang otak manusia itu, neuroscience. Saya mempelajari Al-Quran, tapi rasanya belum banyak dijelaskan bagaimana Al-Quran itu berdampak pada diri kita secara neuroscientific. Bukan berarti kita ragu terhadap Al-Quran, justru kita sedang menjalankan ayat Al-Quran. La raiba fih tadi itu. Dari kisah-kisah yang tadi kita sampaikan itu, Bu Nivi dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dampaknya kepada diri kita. Bagaimana ukuran dampaknya? Itu yang harus kita pelajari. Itu. Bagaimana ukuran dampaknya, itu harus kita pelajari. Apakah misalkan begini, kisah Nabi Yusuf misalkan. Tadi malam kita bicarakan bagaimana Nabi Yusuf ketika di hari tuanya berjumpa dengan abangnya, beliau mengatakan, qala la tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada lagi apapun cercaan, cacian, atau celaan atas kalian abang-abangku. Nah, itu bisa dikatakan, tapi perkataan ini tidak cukup kalau tidak berdampak kepada diri kita. Namanya hormonal disruption. Nah, bagaimana ukurannya? Ada. Itu yang harus kita pelajari. Jadi, ke depan ini insya Allah kita harus menjelaskan dengan lebih baik lagi kepada umat bagaimana Al-Quran yang 75% tadi memberikan dampak kepada kita. Ya, Bu Nivi. Nah, untuk pertanyaan Ibu, surah Al-Ahqaf, surah ke-46, dimulai dari ayat ke-15, 16, 17, dan 18, itu sebetulnya adalah perkataan orang tua kepada anaknya, sebetulnya dimulai dari ayat ke-15 ya. Kalimat Allah begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa 'inda sidqil ladzi kanu yu'adun. Itu ayat ke-16-nya. Ayat ke-17-nya baru berbicara tentang anak yang tidak mau ikut kepada perkataan orang tuanya. Jadi ayat itu menceritakan opposite atau lawan dari ayat 15, 16. 17-nya ketika seorang anak itu tidak mau mengikuti perkataan orang tuanya kemudian marah, kemudian mengatakan wailaka amin inna wa'dallahi haqqun. Ketika orang tua itu mengatakan wailaka amin, celakalah kamu, disitulah turun murka Allah kepada si anak tadi itu. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan kepada para orang tua, jangan buru-buru mengatakan wailaka amin. Wailaka amin itu bahasa Arab, tapi bahasa Indonesianya begini, celaka kamu.
Masuk. Sumpah. Sebagai orang tua jangan gampang kita keluar kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena kata-kata itu buat Allah adalah vonis dari kita, berarti kita menginginkan anak kita celaka. Gitu. Jadi kasihlah tenggang rasa, kasihlah tenggang waktu. Jangan cepat-cepat mengatakan wailaka amin. Inna wa'dallahi haqqan. Kenapa? Karena janji Allah benar. Mana janji Allah? Yaitu tadi ayat 15-nya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau tidak berbuat baik, murka Allah. Murka Allah dimulai dari mana? Ketika kita sebagai orang tua membuka kunci kemurkaannya. Yaitu apa? Kita melaknat. Kita melaknat. Jadi demi kasih sayang kita sebagai orang tua, jangan buru-buru mengeluarkan kata-kata. Marahnya harus direm-rem dikit itu. Kenapa? Kejadian, Pak. Beneran itu. Gitu. Tentu sebagai anak kita juga harus punya ini juga. Tapi kita sebagai orang tua kan sekarang rata-rata kita semua adalah orang tua kan, bahkan kakek dan nenek gitu ya. Jangan buru-buru nih keluar, celaka kamu. Jangan. Itu bahaya. Jadi dari ayat itu muncul beberapa maksud, diantaranya dari sisi orang tua adalah hati-hati, jangan cepat-cepat kita mengatakan wailaka amin. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji yang mana? Janji ayat ke-15-nya tadi, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana itu. Demikian kira-kira, Bu. Terima kasih. Silakan Bu Rasmi, sebelum Pak Iman, Bu Rasmi dulu ya. Oh, cukup, Pak. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu kita yang untuk membersihkan jiwa dan kehidupan itu juga harus belajar kisah-kisah masa lalu gitu. Nah, itu saya melihatnya kisah tentang Nabi Lut atau Nabi Nuh. Itu kedua nabi itu yang saya ketahui bahwa mereka itu tidak berhasil dalam membawa istri dan anaknya menjadi orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, terus di sini bisa kita ambil suatu pelajaran, atau mungkin banyak orang bisa melihatnya berbeda gitu kan. Namanya, sedangkan Nabi aja nggak bisa mengajarin anaknya untuk mengikuti ajaran bapaknya, apalagi kita ini. Jadi seorang membuat kita ini menjadi merasa tidak bersalah kalau anak-anak kita itu tidak mengikuti kita. Nah, ini bagaimana kita mau menjelaskannya dalam masalah begini ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Rasmi. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Nabi Nuh alaihissalam tidak berhasil mengajak anak dan istrinya. Demikian pula Nabi Lut. Istrinya minal ghabirin kata Allah dalam surah Al-A'raf itu ya. Wa anjainahu ahlahu ilam ra'atahu kanat minal ghabirin. Disinilah Bu Rasmi dan Bapak Ibu pentingnya tadabur Al-Quran. Tadabur itu adalah menjelaskan satu ayat dengan keseluruhan isi Al-Quran. Mencari lagi background-backgroundnya, ditampilkan, dimasukkan atau digabungkan dalam satu frame, muncul frame besar. Maksud saya begini, Nabi Nuh alaihissalam itu tidak berhasil mendidik anaknya, tapi terus berdakwah sampai akhir. Sampai akhir anaknya. Saya sebenarnya punya ininya, saya tampilkan aja ya, biar jelas. Nabi Nuh alaihissalam memang tidak berhasil mendidik anaknya, tapi beliau terus berdakwah sampai akhir. Nah, jadi sebetulnya message-nya adalah kita sebagai orang tua jangan lihat hasilnya, tapi lihatlah proses apa yang sudah Anda lakukan sampai akhir. Gitu. Ini Nabi Nuh ya. Nah, ini Nabi Nuh Bapak Ibu. Ini Bu Rasmi, Nabi Nuh. Yang beliau lakukan cuma satu. Jadi terhadap anak, attitude kita sebagai orang tua itu bukan melihat hasilnya. Ustadz, saya udah dakwahi, udah macam-macam saya ngomong kepada anak, kok nggak ada perubahannya? Ya aduh, saya kecewa. Salah. Kenapa? Karena yang akan Allah lihat tuh proses apa yang tetap Anda lakukan. Contohnya Nabi Nuh. Nih, surat Hud ayat 42. Nabi Nuh mendakwahi anaknya sampai akhir.
Jadi yang harus kita lakukan sebagai orang tua hanya cuma mendakwahi sampai akhir. That's it. That's it. Nah, kalau contoh Bu Rasmi tadi sampaikan, orang nggak mendakwahi anaknya, tapi mengatakan menjadi excuse, Nabi aja nggak bisa, saya juga nggak bisa, nggak apa-apalah. Padahal nggak melakukan apa-apa, di situ salahnya. Kenapa? Nabi pun tidak berhasil mendidik anaknya, harus ditambah nih kalimatnya, padahal beliau berdakwah sampai akhir. Anda harus melakukan dakwah itu sampai akhir, baru di akhir nanti Anda bisa mengatakan, saya juga nggak berhasil seperti Nabi Nuh. Sampai akhir, terus. Sampai habis usia. Usia kita atau usia dia? Tapi udah besar Ustadz. Selamanya dia menjadi anak kita. Dari bayi, dari lahir, sampai akhirat nanti dia tetap anak kita. Nah, yang akan ditanya Allah itu, Doni, apa yang sudah kamu lakukan? Oh, bukan Pak Doni itu, Doni ini Pak. Sorry Pak. We have the same name ya, sorry. Saya nggak lihat Pak Doni udah datang rupanya. Kalau gitu tadi saya nggak pakai. Ya, yang Allah katakan kepada kita, kamu sebagai orang tua sudah lakukan apa? Saya sudah berdakwah, ya Allah. Berapa lama? Waduh, saya sudah berdakwah tapi nggak ada hasilnya. Akhirnya saya quit. Di situ salah orang tua, bukan salah anak. Tapi kalau jawaban kita, apa yang sudah kamu lakukan? Saya berdakwah, ya Allah. Sampai kapan kamu dakwah? Sampai saya wafat. Sampai usia saya habis. Iya. Itu Pak. Jadi yang maka itu Allah banggakan Nabi Nuh walaupun tidak berhasil mendidik anaknya, tidak berhasil mendidik istrinya. Lewat apa? Kita lihat bagaimana ada surat didedikasikan khusus untuk Nabi Nuh, surat ke-70 di juz yang ke-29 itu, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayatihum. Perhatikan bagaimana yang di-highlight Allah adalah kegiatan dakwah yang beliau lakukan. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayatihum azabun alim dan seterusnya. Qala ini da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum dan seterusnya. Mereka menutup telinganya ya Allah, tapi saya terus berdakwah. Saya ganti lagi metode dakwah saya. Saya pakai metode yang ini, saya pakai metode yang itu. Terus saya berdakwah, termasuklah di dalamnya anak dan istrinya. Gitu. Jadi yang perlu Anda lakukan, yang perlu kita lakukan hanya terus berdakwah saja, jangan lihat hasilnya. Kalau lihat hasilnya kecewa. Kalau lihat hasilnya nanti down. Atau kalau berhasil, bangganya ke sini, ke kita. Oh saya berhasil, lihat anak saya. Wah anak saya. Jangan. Terus berdakwah saja tanpa perlu melihat hasilnya. Demikian kira-kira Bu Rasmi. Silakan Pak. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. It's amazing Pak, kalau lihat semuanya. Nah kemudian ini Pak, saya ingin ada mendapat suatu masukan mengenai metode apa yang harus, bagaimana sikap kita. Karena secara umum saat ini Pak ya, I think bukan cuma di sini, tapi secara global boleh dibilang Islam itu ada yang klaim sebagai scholar dan lain-lain ya, kemudian umat juga gitu ya, itu at the moment majority cuma melakukan yang nomor 3 dan 4 itu Pak. Nah dengan penjelasan Pak Ustadz Doni tadi, ada cahaya gitu ya, karena kami walaupun masyarakat di sini boleh dibilang kecil, tetapi merupakan miniatur dari big picture umat kita ya. Bertahun-tahun kita, terutama yang kami ini
berbenturan terus dengan orang-orang yang claim themselves as scholar, but it's very hard gitu Pak ya. Nah, ini nih metodenya bagaimana dealing dengan orang-orang yang nomor 3 dan 4 ini Pak? Karena persis seperti yang Pak Ustadz jelaskan tadi itu, dan secara pribadi saya sangat menyayangkan karena ini akan mengganggu persatuan umat, brotherhood kita sebagai umat muslim dan lain-lain. Efeknya itu akan sangat buruk. Dan bagaimana kalau kita sudah tidak ada, anak-anak kita akan bertempur seperti itu. Kita sama-sama orang muslim, tapi kita dipimpin oleh orang-orang yang cuma mempelajari nomor 3, nomor 4 itu Pak. Ini bahaya sekali. Jadi bagaimana kita harus bersikap Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Osra. Jadi salah satu pelajaran utama saya yang saya dapat selama di Melbourne ini Pak, itu adalah ketika Pak Ferry cerita kepada saya, waktu dibawa oleh Pak Ferry itu, ngobrol-ngobrol cerita dia. Dulu pernah mengelola farm. Di farmnya itu ada domba. Terus menjelang summer, tiba-tiba datang surat dari council. Rupanya ada tetangganya yang ngadu bahwa domba ini masih gondrong menjelang summer. Dan surat itu memperingatkan kepada Pak Ferry harus dicukur nih domba. Karena kalau tidak nanti dia akan kepanasan menjelang summer. Gitu ya. Kalau enggak denda. Dendanya besar, bahkan sampai di penjara. Kalau saya nggak salah ingat Pak Ferry cerita itu 5 tahun dendanya. Ancamannya nggak main-main gitu. Ya. Domba gondrong yang menjelang summer itu ya. Bahkan ceritanya istrinya sampai begitu dapat surat langsung telepon Pak Ferry-nya lagi di sini apa kalau ceritanya begitu, wah buru-buru pulang saking takutnya supaya nggak denda, dan akhirnya panggil, dan itu juga rupanya harus ada tukang cukurnya sendiri gitu ya, tukang cukur domba gitu. Makanya ini kayaknya peluang kerja yang enak tuh cukur domba tuh ya. Karena stylenya cuma satu aja, nggak banyak style. Dan ternyata bayarannya satu domba $10. $10. Pak, saya waktu dengar cerita itu, kisah itu, wah ini Al-Quran ini. Surat An-Nazi'at itu Pak, juz yang ke-30 itu. Saya hafal dari kecil itu surat itu. Ada kalimat begini, mata'an lakum wal ardo ba'da zalika dahaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal jibala arsaha, mata'an lakum wali an'amikum. Bumi ini kami jadikan dengan segala fasilitasnya, kata Allah, mata, joyful, mata'an lakum untuk kamu, dan juga harus kamu share kepada an'amikum, kepada binatang ternak yang ada di bawah your responsibility. Jadi apa yang dilakukan itu, apa yang terjadi kepada Pak Ferry cerita itu, mesti Anda cukur nih domba Anda, karena akan masuk summer, kalau enggak dia kepanasan. Kalau kamu enggak mau, saya penjara kamu. Mata'an lakum wali an'amikum. Jadi ini Islami. Dan nilai itu nilai Al-Quran. Gitu. Harusnya kita yang begitu. Harusnya kita yang mata'an lakum wali an'amikum. Memberikan joyful, membagikan joyful kepada binatang ternak kita. Kalau kita berani berternak binatang di bawah tanggung jawab kita, so you have to be responsible. Memperhatikan bagaimana jalannya mereka. Perhatikan bagaimana mereka bisa dapat makanan yang mudah mereka jangkau. Memperhatikan bagaimana kehidupan mereka. Sampai-sampai kalau mereka gondrong di waktu summer akan kepanasan, Anda harus bertanggung jawab. Islami, Qurani. Itu nilai kita. Itu sebetulnya milik kita. Mata'an lakum wali an'amikum. Saya hafal dari kecil itu. Baru dapat pelajarannya sekarang. Di sini. Jadi maksud saya Pak, how to deal tadi itu
ketengahkan yang seperti ini. See, if you really take the Quran as your guidance in daily life, Allah akan turunkan barokah seperti yang Anda lihat di negara ini. Sayangnya mereka nggak tahu bahwa itu Quran. Lebih ironis lagi dan memalukan, saya katakan maaf ya, kata-kata memalukan saya pakai untuk otokritik kepada saya, lebih memalukan lagi, kita tidak sadar bahwa itu dari Al-Quran kita. Berapa lama Al-Quran ada di rak buku kita ini? Ya kan? Nah, ini. Betul Pak Iman. Jadi itulah yang harus kita dealingnya begitu. Nih, ini benefit yang akan kita dapatkan kalau kita kembali kepada Al-Quran dengan benar-benar. Jangan berantem dulu, kembali ke situ. Banyak PR yang harus kita lakukan ini. Iya. Membuka maksudnya, kemudian melaksanakannya. Membuka maksudnya, melaksanakan. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, asal ada progres. Nah, jadi orang berantem tuh karena nggak dikasih tahu benefitnya apa kalau Anda nggak berantem, kira-kira begitu. Iya. Nah, kalau kita ketengahkan benefitnya, nih lihat. Satu ayat sedikit, mata'an lakum wali an'amikum. Coba Allah kan bisa mengatakan mata'an lakum saja bisa, karena tidak perlu dipikirkan yang lain. Tapi an'amikum itu binatang ternak yang ada di bawah tanggung jawabmu. Kalau yang tidak ditanggung jawabmu, binatang liar, bukan tanggung jawabmu. Itu biarin aja. Tapi yang ada di bawah tanggung jawabmu, an'amikum, maka kamu share mata tadi, joyful tadi kepada dia. Mata'an lakum wali an'amikum. Demikian Pak kira-kira. Silakan Pak Iman. Malum Pak, orang Batak tembak langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iman. Terima kasih ceramah pagi ini. Alhamdulillah setelah saya melihat tadi ada membersihkan jiwa dan kehidupan. Ini kuncinya akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Jadi dalam kehidupan ini kita itu ada perbuatan hati, lisan, dan perbuatan. Kuncinya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu diuji dengan kejadian-kejadian seperti hati, lisan, dan perbuatan. Sampai saat ini akhlak kita masih jauh daripada akhlaknya Rasulullah. Bukankah Rasulullah diutus untuk merubah akhlak manusia ini dari jahiliyah, zalim menjadi orang yang baik? Saya sebagai orang pendosa, Pak, saya melihat kejadian-kejadian, fenomena-fenomena sehari-hari aja, kita ingin membersihkan diri. Kita ingin menghadap Allah sebagai qalbun salim, husnul khotimah. Tapi kita bermasyarakat selalu hanya mementingkan hablum minallah, tapi lupa kita dengan hablum minan nas kita. Saya sendiri masih banyak kekurangan. Ucapan saya yang masuk bisa kotor, keluar kotor. Makanan yang kotor, keluar pun kotor. Jadi Pak, saya mohon apakah bisa merubah kehidupan ini dari mana dulu? Dari hati, jiwa, atau perbuatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iman. Jadi betul sekali kalimat Allah Subhanahu wa taala Quran surat ke-3 ayat ke 113 itu ya. Duribat alaihimul zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas wa ba'u bighadabi minallah dan seterusnya. Bani Israel itu Allah laknat mereka. Duribat alaihimuz zillah aina masukifu, dimanapun mereka berada, illa kecuali kalau mereka mau keluar dari laknat itu habli minallah dan habli minan nas. Gitu. Nah, jadi jaga hablum minallah, jaga juga hablun minan nas. Bahkan Bani Israel kita tahu
Mereka ke hablum minallahnya, mereka merasa diri mereka dekat kepada Allah tuh. Mereka merasa diri mereka punya privilege, keistimewaan di sisi Allah tuh. Mereka katakan mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Ayyam ma'dudat kata mereka gitu. Nah, tapi kepada manusia mereka merendahkan. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, cerminan yang Allah katakan adalah Quran surat ke-28, surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ayat 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat dengan apa yang Allah berikan di atas dunia ini kepada kamu. Jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia, kesenangan, mau makan ini, mau makan itu yang halal silahkan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Nah, ya, berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita. Ya. Jadi kadang-kadang maksud saya begini, Pak. Kadang-kadang kita memang harus memaafkan orang lain. Kenapa? Karena Allah sudah banyak memaafkan kita. Gitu. Coba kalau Allah nggak maafin, Allah buka semua kesalahan kita yang pernah kita buat, nggak ada orang yang mau duduk dekat sama kita. Tapi Allah tutupi itu semua, Allah maafkan sampai hari ini kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Pegangan ya. Kita semua kan berdosa semua ini kan. Kalau dosa itu bentuknya meninggalkan bau misalkan, wah udah nggak ada yang mau deket sama kita, Pak. Tapi oleh Allah ditutupi, oleh Allah diampuni, setidaknya ditutupi sudah sampai hari ini. Orang nggak tahu aja. Nah, karena itu kita maafkanlah orang sekitar kita. Kita maafkanlah orang sekeliling kita karena Allah sudah banyak memaafkan kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Itu panduannya, Pak. Itu pedomannya, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah, agar kita bisa betul-betul hablum minan nas kepada sesama manusia. Demikian, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz Doni. Ya. Saya paham dan saya setuju. Tetapi Iya, Pak. saya baik itu ada batasnya. Yang mana yang harus saya baikin orang itu? Ada orang yang dibaikin, dikasih tangan, dia pengennya kaki. Udah dikasih kaki, pengen badan saya semua. Nah, itu di masjid ini. Jadi mana yang harus saya baikin? Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Dadang. Ya, Pak Dadang adalah orang yang paling sibuk di antara kita semua. Ya, saya diceritain Abah tuh, diceritain Pak Siam, ya, datang paling awal, pulang paling akhir gitu ya, Bapak Ibu. Cek Abah. Mudah-mudahan Allah berkahi itu semua, dan itu adalah satu hal yang tidak mudah. Hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan menjadi barokah kepada Pak Dadang, demikian pula kepada kepada hari nanti ketika kita semua membutuhkan amal ibadah, dan itu menjadi amal ibadah beliau. Allah alam bisawab. Demikian Pak Dadang. Terima kasih. Jawabannya itu tadi. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Makasih banyak atas pencerahannya. Alhamdulillah kita banyak mendapat pencerahan dari Ustadz untuk kali ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita ke depannya di kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Makasih juga buat ibu-ibu yang sudah menyiapkan hidangannya di luar. Dan terakhir kita minta maaf sama Pak Dadang. Maafin Pak Dadang ya. Baik, kita tutup pengajian Ahad pagi kita pagi ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.